kasih-Mu ya Tuhan, ku rasakan dalam hidupku. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, saya Pendeta Sewi, tim Gembala GPPS Jemaat Sawahan. Kita akan masuk di dalam ibadah streaming, dan pada hari yang khusus ini betapa pentingnya kita menghormati Tuhan, hari Jumat Agung, hari di mana pengorbanan Yesus bagi kita semuanya. Mujizat yang paling besar dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar, keselamatan jiwa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini selesai khotbah akan ada perjamuan suci. Harap saudara menyediakan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada hari ini Jumat Agung, hari yang sangat bernilai agung, karena kami mengingat kasih Tuhan yang begitu besar, pengorbanan Yesus di kayu salib. Kami semua manusia yang berdosa, tapi kasih Tuhan yang begitu besar, Yesus Kristus menanggung segala dosa kami, sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Puji Tuhan. Dan saat ini perjamuan suci akan diadakan. Tuhan berkati perjamuan suci, dan layakkan kami bisa menguji diri agar perjamuan suci memberkati kami semuanya. Kami akan masuk ibadah streaming ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kepada pemimpin pujian, saya persilakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Begitu besar pengorbanan Tuhan dan cintanya bagi kita. Apa yang kita miliki saat ini tidak akan pernah bisa membalas betapa besar pengorbanan dan cinta kasih Tuhan bagi kita. Biarlah hanya segala pujian kita, segenap sembah kita yang kita bawa kepada Tuhan menjadi sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Dia pujianku
kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selamanya, selama-lamanya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan karya yang terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau
Yesus Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, saya Pendeta Sewi akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Harap saudara menyiapkan roti dan anggur di rumah saudara masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini Jumat Agung, hari yang sangat bernilai bagi kami umat Kristiani. Karena pada Jumat Agung kami mengingat kasih Bapa Surgawi yang begitu besar. Yesus Kristus berkorban di kayu salib untuk menanggung segala dosa, sakit, penyakit, dan kelemahan kami. Sungguh Tuhan, kasih Tuhan begitu besar, seharusnya kami dihukum karena dosa-dosa kami. Tetapi puji Tuhan, sesuai dengan Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosa kami merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju, merah kesumbah akan menjadi putih seperti bulu domba, karena darah Yesus Kristus yang tertumpah di kayu salib menghapus dosa-dosa kami yang beriman kepada Yesus Kristus. Mujizat yang paling besar dalam hidup kami adalah keselamatan jiwa kami. Apa yang kami lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar, keselamatan jiwa kami. Dan perjamuan suci Tuhan kuduskan, layakkan kami. Firman Tuhan mengoreksi kami agar perjamuan suci menjadi berkat bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat, Gembala dan Tabib kami, terpujilah Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk mempersiapkan diri kita di dalam sakramen yang kudus, sakramen perjamuan suci. Kita membaca di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai dengan 25. Demikianlah firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Kekasih Tuhan, saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka Roma pasal 3 ayat 23 menulis, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa.
Dan akibat dosa ini, sesuai Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa itu adalah maut. Kekasih Tuhan, di dalam Alkitab dijelaskan maut itu ada dalam 3 bentuk. Maut yang pertama adalah hubungan manusia dengan Allah terputus. Itulah yang menyebabkan di dalam hati manusia ada kekosongan. Seperti yang dikatakan oleh tokoh gereja Augustinus, bahwa di dalam diri manusia ada kekosongan. Dan kekosongan itu hanya dapat dipuaskan kalau dia mengalami perjumpaan dengan Sang Pencipta. Demikian juga Pascal mengatakan di dalam diri, di dalam hati manusia ada kekosongan. Dan itu tidak bisa dipuaskan dengan apapun di dalam dunia ini. Kekasih Tuhan, kalau kita memperhatikan beberapa orang yang sangat terkenal, kita perhatikan seperti Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston. Mereka sukses, mereka berhasil, mereka penuh dengan kemewahan, kekayaan, materi, fasilitas, nama yang terkenal. Tetapi lihat saudara, hati mereka kosong adanya. Dan sangat ironis sekali, sangat tragis sekali. Pelarian mereka kepada obat penenang, sehingga overdosis. Akhirnya mereka tewas karena overdosis. Kekasih Tuhan, maut yang kedua itu adalah kita harus menghadapi kematian jasmani ini. Tubuh kita nantinya akan menjadi jasad, dimasukkan ke dalam peti, dimakamkan di liang lahat 1 kali 2 meter. Lihat sekarang ini ada liang lahat yang tidak boleh disemen. Bahasa sehari-hari tidak boleh dijeding atau jedingan. Lihat tubuh kita menjadi jasad, masuk ke dalam peti, kemudian dimasukkan dalam liang lahat. Apalagi dalam musim hujan, pasti banjir harus dikuras, banjir harus dikuras. Saya pernah melihat sampai sedemikian rupa, akhirnya peti itu cepat-cepat dimasukkan liang lahat dan langsung ditimbun tanah supaya jangan sampai peti itu mengambang. Kekasih Tuhan, manusia harus menghadapi kenyataan, siapapun harus menghadapi kematian secara jasmania. Nah, setebal apapun peti itu, akhirnya kena cuaca, kena banjir, kena ulat-ulat di tanah, harus jebol setebal apapun, akhirnya jasad kita juga akan dimakan oleh ulat-ulat, cacing-cacing tanah. Ini harus dialami semua orang. Tetapi saudara, nah ini jangan sampai terjadi, dijauhkan kiranya bagi kita umat Tuhan. Maut yang ketiga adalah mati selama-lamanya. Nah ini siksaan kekal saudara, bukan sementara, kekal adanya. Kalau kita memperhatikan di dalam Yesaya pasal 66 ayat 24, tempat kengerian, di mana ulat-ulat tidak pernah mati, cacing-cacing yang tidak pernah mati, itu selama-lamanya. Demikian juga di dalam Yesaya 14 ayat 11. Di situ ditulis Raja Babel semasa hidupnya berfoya-foya, bersenang-senang dalam dosa. Ketika mati, lihat saudara, ranjangnya dari ulat-ulat, selimutnya dari cacing-cacing. Nah, apakah kita mau masuk tempat yang demikian? Tentunya kita tidak mau. Dalam kehidupan sehari-hari saja kita mau tempat yang sejuk, yang segar, yang nyaman. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, semua manusia sudah di dalam dosa, dan upah dosa itu maut. Yesus menegaskan, dan Yesus memberikan satu contoh di dalam Injil Lukas pasal 16 tentang orang kaya dan si miskin.
Orang kaya ini hidup berfoya-foya dalam kemewahannya. Si miskin ini ada di depan pintu rumah orang kaya mengharapkan rema-rema roti. Tetapi yang keluar justru anjing-anjing yang menjilat luka-luka dari si miskin ini. Ketika keduanya meninggal, kita lihat saudara si orang kaya ini masuk alam maut, neraka itu. Dan dikatakan orang kaya itu sangat kesakitan. Sehingga dia mengharap setetes air dari Bapak Abraham supaya diutus Lazarus itu. Supaya ujung jarinya diteteskan, ujung jarinya dicelupkan ke dalam air. Supaya diteteskan setetes air ke lidahnya. Karena orang kaya ini sangat kesakitan. Tetapi Bapak Abraham katakan apa? Ada jurang yang amat dalam yang tidak terseberangi. Kekasih Tuhan, di sini kita perhatikan. Jangan sampai masuk ke neraka. Setetes air pun tidak dapat kita peroleh. Dan lihat saat yang demikian, di dalam penderitaan orang kaya itu ingat 5 saudaranya yang masih hidup. Dan memohon supaya Lazarus diutus bangkit dari kubur memberitahu 5 saudaranya. Dan orang kaya mengatakan supaya memperingati sungguh-sungguh. Lihat, memperingati sungguh-sungguh. Jangan sampai masuk tempat kengerian. Tetapi Bapak Abraham katakan sudah ada kitab suci. Kitab para nabi, kitab Musa. Yang sudah kita baca dari kitab Nabi Yesaya. Tempat kengerian bagi segala yang hidup. Disinilah saudara, lihat. Lazarus seandainya dibangkitkan dari kubur memberitahu 5 saudaranya, pasti 5 saudaranya itu tidak akan percaya. Kita lihat Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati. 1 Korintus 15 ayat 6. Ada saksi-saksi murid Yesus, bahkan dikatakan lebih dari 500 saksi sekaligus. Lihat saudara, 500 saksi sekaligus waktu tempat yang sama. 500 orang yang mempunyai latar belakang berbeda. Tidak mungkin mereka janjian. Bukankah bukti ini sangat kuat? Lihat, Yesus saja yang bangkit. Ada banyak yang tidak mau percaya. Kekasih Tuhan, itu sebabnya Yesus Kristus dalam khotbah di bukit menegaskan, kalau matamu berbuat dosa, cungkil buanglah daripada seluruh tubuhmu masuk ke neraka. Kalau tanganmu berbuat dosa, penggallah buanglah daripada seluruh tubuhmu masuk ke neraka. Di sini Yesus bukan mengajarkan kalau mata berbuat dosa, cungkil, tangan berbuat dosa, penggal. Bukan. Yesus sedang mempertegas. Jangan sampai saudara masuk ke neraka. Jangan sampai keluarga saudara masuk ke neraka. Sekali masuk, siksaan selama-lamanya dan tidak bisa keluar dari situ. Nah, apakah kita harus seperti orang kaya ini? Kalau sudah masuk neraka baru sadar, baru ingat orang-orang yang disayangi. Supaya Lazarus memberitahu, bangkit dari kubur, memperingati dan sungguh-sungguh. Saudara, Kasep terlambat. Nah, selagi kita masih hidup, kita manusia berdosa, kita harus menerima maut. Disinilah saudara, Yesus Kristus datang. Yesus Kristus datang. Dia berkorban di kayu salib. Lihat pengorbanannya yang begitu agung. Rasul Petrus menjelaskan ketika dia mengalami penderitaan jasmania dan batinia. Dia tidak berbuat dosa. Dia tidak menipu. Dia tidak mengancam. Dia tidak mencaci maki. Lihat satu karakter yang agung saudara. Sampai mati saudara. Ketika mati pun masih dianiaya. Lambungnya ditombak keluar darah dan air. Sampai mati. Kalau kita melihat diri kita masing-masing. Belum mengalami kematian sudah bersungut-sungut, sudah mengomel. Lihat Yesus Kristus. Sampai mati. Dia berkorban dengan ikhlas. Berkorban dengan ikhlas. Ini
Kata ikhlas bukan saja menerima apa adanya, melainkan dia juga memberkati. Nah, ini ikhlas. Dia bukan saja nerimo tapi juga memberkati. Lihat dengan pengorbanannya itu, setiap kita yang beriman kepada Yesus Kristus, dosa kita ditanggung, kelemahan kita ditanggung, bahkan sakit penyakit kita ditanggung. Kalau itu kita beriman sungguh-sungguh dan kita hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kekasih Tuhan, lihat di sini. Yesus mati, justru dia harus mati. Untuk apa? Untuk merasakan kematian itu. Jangan dikatakan hanya asbun, slogan, basa-basi. Yesus harus mati. Untuk apa? Yang sangat prinsip. Untuk mengalahkan kematian itu. Untuk merasakan kematian dan mengalahkan kematian itu. Yesus mengalahkan kematian itu, Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan lihat, firman Tuhan katakan ada lebih dari 500 saksi sekaligus menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia memperlihatkan dirinya banyak saksi sampai dia naik ke surga. Dan dia akan datang untuk kedua kalinya sebagai hakim yang adil, raja di atas segala raja. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 15, hai maut, di manakah kekuatanmu? Hai maut, di mana kekuatanmu? Yesus sudah mengalahkan maut itu, kematian itu. Jadi kematian bagi kita yang beriman kepada Yesus bukan sesuatu yang mengerikan, bukan sesuatu yang menakutkan. Karena Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Yesus katakan, aku menyediakan surga bagimu. Tempat yang Yesus sediakan ini surga yang suci, surga yang kudus, bahagia selama-lamanya. Bukankah kita ingin hidup panjang? Setiap keluarga yang berulang tahun dirayakan dari sederhana, makan di keluarga sampai di restoran. Jelas bahwa semua manusia ingin panjang umur. Khairil Anwar dan puisinya, aku ingin hidup 1000 tahun. Mewakili sanubari semua manusia ingin panjang umur. Nah saudara, Yesus memberikan jaminan pasti. Panjang umur, hidup kekal di surga yang indah. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 1 ayat 17-18. Yesus berkata, jangan takut, aku adalah Alfa dan Omega. Yesus menunjukkan di sini awal dan akhir. Maksudnya akhir, awal dan akhir dan awal. Tidak ada batasannya. Dari kekal sampai kekal Yesus sudah ada. Dan Yesus datang dari surga. Maka dengan demikian Yesus tahu jalan ke surga. Kekasih Tuhan, dan firman Tuhan katakan apa? Aku yang telah mati. Yesus telah mati. Dan lihatlah, aku hidup, aku bangkit dari antara orang mati. Lihat, ada lebih dari 500 saksi. Yesus katakan, aku memegang segala kunci maut. Manusia mati itu bermacam-macam. Ada kena sakit, ada kena usia lanjut, ada yang kena musibah. Tetapi lihat, orang yang beriman kepada Yesus, kematian bentuk apapun tidak bisa menghalangi untuk masuk surganya Yesus. Dan Yesus katakan, Yesus memegang kunci kerajaan maut, neraka itu. Neraka pun tidak bisa menyeret kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Masuk surganya Yesus yang suci dan kudus itu. Saya bangga dengan surganya Yesus. Surga yang suci, kudus dan mulia. Mari kekasih Tuhan, kembali kepada Gembala Agung Yesus Kristus. Kalau kita dulu domba yang tersesat, mari datang kepada Gembala Agung Yesus Kristus. Dia sudah berkorban untuk memberkati kita, untuk menanggung dosa kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita, bahkan oleh bilu-bilunya kita disembuhkan. Kekasih Tuhan, datang pada Yesus. Datang pada Yesus. Yesus mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Mari, aku akan memberikan kelegaan dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Mari, siapkan roti dan anggur saudara. Sesuai kebenaran firman Tuhan, ujilah diri kita supaya perjamuan suci ini memberkati kita semuanya. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Tuhan.
dosa di dalam perkataan yang tidak berkenan kepada Tuhan, dosa dalam pikiran kami, dosa di dalam perasaan hati kami, di dalam sikap perbuatan kami. Ampuni Tuhan. Kami percaya Yesus dengan pengorbanannya, darah yang tertumpah itu untuk kami yang mau menerima Yesus. Sekarang ini Tuhan, kami menerima Yesus dalam hati kami. Yesus bertata dalam hati kami. Dan Tuhan, saat ini Tuhan, roti dan anggur ini, mari Tuhan berkati roti dan anggur ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roti ini adalah tubuh Yesus Kristus. Dan anggur ini adalah darah Yesus Kristus. Kami yakin, kami percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan makan minum roti ini, yang merupakan sakramen agung, mengingat kasih Tuhan yang begitu besar. Kami yang beriman kepada Yesus, kami mendapat jaminan hidup kekal di surga. Puji Tuhan. Mari saudara, kita angkat roti ini, kita dengarkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22. Kita angkat roti ini, dengarkanlah firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus Kristus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, dengan percaya sungguh-sungguh, dengan iman yang sungguh-sungguh, bahwa roti ini adalah tubuh Yesus Kristus. Kita makan dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kita imani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Sekarang siapkan anggur, cawan anggur. Mari kita angkat di atas kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan, Injil Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuat Tuhan Yesus dengan cawan sesudah makan. Yesus Kristus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Saudaraku yang kukasihi di dalam Tuhan, bukankah anggur ini ada persekutuan dengan darah Yesus Kristus? Haleluya. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kami percaya setiap pribadi Tuhan saat ini yang yakin masuk sakramen perjamuan suci ini, makan minum roti dan anggur ini yang adalah tubuh Yesus Kristus, darah Tuhan Yesus Kristus. Maka setiap pribadi pada saat ini menjadi satu dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus di dalam kita dan kita di dalam Yesus Kristus. Setiap pribadi mengalami kuasa pengorbanan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Amin, percaya Tuhan. Karena Ibrani 11 ayat 8, Yesus Kristus tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sakramen merupakan perintah Yesus Kristus, dan kami percaya dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima berkat perjamuan suci ini. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Puji Tuhan. Amin. Kekasih Tuhan, mari terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus kami diselamatkan, dan oleh pekerjaan Roh Kudus kami terus-menerus diperbaharui. Di dalam nama Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan, kami memberkati setiap pendengar, setiap mereka yang membuka streaming YouTube ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan Yesus memberkati keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati usaha pekerjaan saudara. Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati anak cucu saudara. Dalam wabah virus corona ini Tuhan, Tuhan melindungi umat Tuhan dan bangsa Indonesia ini Tuhan. Tuhan tolong supaya
NKRI ini negara yang kami cintai, para pimpinan, presiden, menteri, pejabat-pejabat, mereka semuanya Tuhan dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan untuk mengatur negara ini dengan baik. Para dokter spesialis, perawat, bagian kebersihan di rumah sakit juga Tuhan berikan kesehatan, perlindungan Tuhan, berkati mereka. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia NKRI ini Tuhan, supaya terputus mata rantai wabah virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati NKRI ini. Tuhan tunjukkan belas kasihan bagi bangsa negara Indonesia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.